Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Ulfah Ramawati selaku dosen pengampu mata kuliah Sirah Nabawiyah. Yang kami cintai teman-teman mahasiswa YIN Kudus kelas PAIA. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1 Muhammad Yusuf Rinaldi dengan NIM 20101100004, 2 Sirojatul Lamiat dengan NIM 20111100029, 3 Sofiati dengan NIM 20101100030 akan presentasikan makalah kami yang berjudul Hijrah ke Yathrib dan Pembentukan Masyarakat Madinah. Mari kita simak penjelasan materi dari para pemakalah. Kepadanya kami persilakan. Pendahuluan, Nabi Muhammad SAW adalah pembawa risalah, pembangun umat dan pendiri sebuah kedaulatan negara. Sampai hari ini risalahnya telah diikuti oleh 1/7 penduduk dunia yang terdiri dari berbagai ras. Rasulullah SAW serta para pengikutnya sering mengalami cobaan besar dan siksaan yang sangat pedih. Di samping itu, hak kemerdekaan mereka dirampas, mereka diusir dan harta benda mereka disita. Siksaan pedih berupa dera cambuk yang sangat meresahkan para sahabat dan kaum muslimin pada umumnya. Badan mereka dipanggang kabel sejenis serabut diikatkan pada tubuh karena tidak mau tunduk kepada selain Allah. Itulah tekanan yang sangat dahsyat yang dialami Rasulullah beserta para pengikutnya selama menyampaikan dakwah demi tersebarnya risalah tauhid di tengah-tengah kaum kafir Quraisy. Dengan sikap kaum Quraisy yang berkecamuk, maka Rasulullah beserta kaum muslimin hijrah untuk menyelamatkan diri serta menyelamatkan agama tauhid, risalah kebenarannya yang sedang berada dalam tanggung jawabnya, dengan tujuan untuk mencari tempat yang kondusif untuk selanjutnya menyusun kekuatan baru demi tercapainya kemenangan yang tertunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiati dengan NIM 20101100030. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Materi Sirah Nabawiyah. Poin yang pertama, faktor atau latar belakang peristiwa hijrah ke Yathrib. Selama 13 tahun hidup di kota Mekah, Rasulullah bersama para pengikutnya sering mengalami cobaan besar dan siksaan yang sangat pedih. Di samping itu, hak kemerdekaan mereka dirampas dan mereka juga diusir serta harta mereka disita. Siksaan pedih berupa dera cambuk sangat meresahkan para sahabat dan kaum muslimin pada umumnya. Badan mereka dipanggang, kabel sejenis serabut diikatkan pada tubuh ketika mereka tidak mau tunduk kepada selain pada Allah, seperti Bilal bin Rabah, orang yang kuat imannya dan bersih hatinya. Ia disiksa oleh Umayy bin Khalaf untuk meninggalkan agama tauhid. Namun, ia tetap teguh mempertahankan keimanannya. Itulah tekanan sangat dahsyat yang dialami oleh Rasulullah beserta pengikutnya selama menyampaikan dakwah demi tersebarnya risalah tauhid di tengah-tengah kaum kafir Quraisy. Namun ancaman dan tindakan kekerasan yang dialami Rasulullah tersebut masih bisa dilalui dengan penuh kesabaran dan keteguhan iman. Tekanan itu baru dirasakan sangat meresahkan bagi Rasulullah setelah Khadijah istri Rasulullah meninggal dunia. Rasulullah telah kehilangan istri tercinta, tempat curahan kasih sayangnya. Kesedihan itu kembali bertambah setelah tidak lama berselang paman Rasulullah yaitu Abu Thalib juga pulang ke rahmat Allah. Meninggalnya Abu Thalib ini menyebabkan Rasulullah telah kehilangan pelindung setia yang senantiasa melindunginya dari berbagai macam ancaman. Kepergian Abu Thalib untuk selama-lamanya ini telah memberikan peluang kepada kaum kafir Quraisy untuk tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan kepada Rasulullah beserta para pengikutnya dan menjadikan kaum muslimin semakin gila melancarkan intimidasi terhadap kaum muslimin. Faktor pendorong peristiwa hijrah ke Yathrib. Yang pertama, wafatnya 2 tokoh pendukung dakwah. Yang kedua,
penyiksaan terhadap umat Islam. Yang ketiga, pimpinan Quraisy akan membunuh Nabi. Yang keempat, Bai'ah Aqabah. Yang kelima, penentangan dakwah di Makkah. Yang keenam, gagalnya seruan Islam di Taif. Yang ketujuh, banyak umat Islam di Indonesia mudah menerima ajaran Islam. Yang terakhir, lokasi Madinah yang strategis di Taif. Poin yang kedua, perjalanan hijrah ke Yatsrib. Yang pertama, di Darun Nadwah. Kaum muslimin Mekah berkumpul di Darun Nadwah untuk mengambil keputusan tegas mengenai persoalan itu. Pada akhirnya mereka menerima pendapat yang dikemukakan oleh Abu Jahal sebagai berikut. Menurutku, setiap suku harus memilih para pemudanya yang kuat dan perkasa. Mereka semua harus membunuh Muhammad secara serentak. Putusan tersebut diambil dalam pertemuan terbuka, sehingga wajar jika Rasulullah segera mengetahui rencana mereka dan menyadari bahaya yang mengancam dirinya di Mekah. Rasulullah menunda hijrahnya dan memberitahu Abu Bakar untuk menundanya juga, hingga Allah mengizinkannya untuk hijrah. Aisyah berkata, Abu Bakar telah bersiap-siap untuk berangkat ke Madinah, dan Nabi berkata padanya, jangan terburu-buru, saya berharap saya akan mendapat izin untuk berhijrah, dan kamu dapat bersama saya. Ketika Allah mengizinkan, Nabi tidak memberitahu siapapun kecuali Ali dan Abu Bakar beserta keluarganya. Orang-orang kafir marah besar dengan kepergian kaum muslimin ke Madinah, karenanya mereka mempunyai rencana busuk untuk membunuh Nabi. Yang kedua, hijrah Rasulullah SAW. Rasulullah telah bersepakat kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengenai rincian perjalanan yang akan mereka tempuh. Mereka berdua memilih gua untuk persembunyian mereka, yaitu gua di sebelah selatan yang menghadap ke Yaman, guna mengecoh para pengejarnya. Mereka juga menetapkan beberapa orang yang perlu mereka hubungi selama berada di tempat persembunyian masing-masing akan diberi tugas khusus. Di larut malam yang gelap pekat, Rasulullah berhasil menyelinap keluar dari rumah dan pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian mereka berdua keluar melalui pintu kecil di belakang rumah menuju ke Gua Tur, sebuah gua yang sangat berjasa dalam menyelamatkan kehidupan risalah terakhir dan hari depan peradaban yang sempurna. Perjalanan ke Yatsrib. Dalam perjalanan menuju Yatsrib, Abi dan Abu Bakar menempuh rute yang tidak lazim, yaitu menuju selatan, padahal Yatsrib ada di sebelah utara. Ini pun adalah siasat Nabi yang tepat. Beliau memperhitungkan bahwa para pelaku makar tertentu akan mencoba mengejar beliau di arah utara, yaitu arah yang wajar ke Yatsrib. Maka dengan menempuh jalan ke selatan, Nabi berhasil menunda kemungkinan untuk dapat diketemukan, dan kesempatan itu digunakan Nabi untuk mengumpulkan perbekalan melalui orang kepercayaan beliau. Mereka berdua memilih gua untuk persembunyian mereka, yaitu Gua Tur. Setelah 3 hari 3 malam, Rasulullah bersama Abu Bakar bersembunyi di dalam gua. Mereka berdua berniat melanjutkan perjalanan yang berat itu, karena kaum musyrikin tampaknya telah patah semangatnya untuk terus mencari. Mereka meminta Abdullah ibnu Uqaiqid, seorang non-muslim, sebagai petunjuk jalan. Perjalanan selanjutnya menuju Yatsrib diteruskan oleh Nabi bersama Abu Bakar dengan menempuh jarak yang juga tidak lazim, yaitu di sebelah barat, sepanjang pantai Laut Merah. Itu pun mempunyai arti kesiasatan yang penting, tetapi karena perjalanan menjadi lebih panjang dan lama, Nabi terlambat sampai di Yatsrib dari dugaan semula orang banyak, sehingga menimbulkan kekhawatiran. Orang banyak telah menunggu kedatangan Nabi beberapa hari. Di hari terakhir ketika mereka telah pulang ke rumah Abu Bakar itu, ia berkata, wahai anak cucu Qoilah, maksudnya orang Arab Yatsrib, ini pimpinanmu telah datang. Maka orang pun berdatangan menyambut Nabi. Sementara itu, Ali sendiri tinggal di Mekah selama 3 hari sesudah kepergian Nabi, untuk melaksanakan pesan Nabi agar mengembalikan semua kekayaan orang Mekah yang dititipkan kepada beliau, karena beliau tetap terkenal sebagai orang terkaya
dipercaya dengan gelar Al-Amin. Setelah selesai dengan tugasnya itu, barulah Ari menyusul ke Yasrib. Tiba di Yasrib. Sesampai di Yasrib, segeralah Nabi SAW bertindak meletakkan dasar-dasar masyarakat yang hendak dibangun mengikuti ajaran Islam. Semangat dan corak masyarakat itu tercermin dalam keputusan Nabi untuk mengganti nama Yasrib menjadi Al-Madinah, yaitu kota par excellence, tempat madaniyah atau tamadun. Peradaban menjadi Nabi di tempat barunya itu hendak membangun sebuah masyarakat peradaban, sebuah polis yang kelak menjadi contoh atau model bagi masyarakat politik yang dibangun umat Islam. Dalam bahasa Arab, Al-Madinah itu Nabi menegakkan sakofah dan hadlaroh, yang berarti pola kehidupan menetap yang berbudaya dan peradaban sebagai dan berperadaban sebagai lawan badawah, pola kehidupan norma yang kasar. Inilah rahmat yang dibawa beliau untuk seluruh umat manusia melalui pelaksanaan tugas beliau menyampaikan risalah suci dari Allah SWT. Rasulullah dan para sahabat beliau menyelesaikan perjalanan di Madinah selama 8 hari dan sampai di sana pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-14 yang bertepatan dengan 26 Juni 622 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sirojatul Lami'ah dengan NIM 2010110029. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Situasi dan kondisi kota Madinah. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah dan disambut begitu hangat oleh orang Arab dari kabilah Aus dan Khosroj, kedengkian dan kebencian kaum Yahudi terhadap beliau semakin menggila. Apalagi setelah Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor di Madinah yang dengan tulus ikhlas membantu, melindungi, dan membela Rasulullah dengan jiwa, raga, dan harta benda. Sekalipun demikian, Rasulullah tidak mengambil sikap permusuhan terhadap mereka. Beliau menetapkan adanya perjanjian dengan semua penduduk Madinah termasuk kaum Yahudi untuk menjamin perdamaian dan kerukunan. Dalam perjanjian ini, kaum Yahudi beroleh jaminan keselamatan jiwa dan harta benda, perlakuan yang baik, kebebasan menjalankan agama, dan memperoleh hak yang sama dengan warga Madinah lainnya. Selanjutnya, pembentukan masyarakat dan perkembangan Islam di Madinah. Strategi yang dilakukan Rasulullah dalam pembentukan masyarakat dan perkembangan Islam di Madinah antara lain, yang pertama, membangun masjid, kemudian selanjutnya, membangun ukhuwah atau persaudaraan, yang ketiga, menggalang kerukunan, dan yang keempat, membangun pasar. Perkembangan Islam yang terjadi di Madinah membuat orang-orang Makkah dan musuh-musuh Islam lainnya menjadi risau. Untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan gangguan dari musuh, Nabi Muhammad SAW mengatur siasat dan membentuk pasukan tentara. Umat Islam diizinkan untuk berperang dengan 2 alasan, yaitu untuk mempertahankan diri dari musuh serta menjaga keselamatan umat dan penyebaran Islam. Adapun peperangan yang terjadi di antaranya yaitu yang pertama ada Perang Badar. Ini terjadi pada 8 Ramadan tahun kedua Hijriah di daerah Badar, kurang lebih 120 km dari Madinah. Nabi bersama 305 orang muslim melawan pasukan Quraisy yang berjumlah sekitar 900 sampai 1000 orang. Dalam perang ini kaum muslim keluar sebagai pemenang meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding dengan tentara Quraisy. Kemudian ada Perang Uhud. Untuk membalas kekalahan mereka dalam Perang Badar pada tahun 3 Hijriah, kaum kafir Quraisy berangkat ke Madinah dengan membawa 3.000 pasukan berkendara unta, 200 pasukan berkuda di bawah pimpinan Khalid bin Walid, 700 orang di antaranya mereka memakai baju besi. Nabi Muhammad SAW menyongsong mereka dengan 1.000 orang pasukan. Namun, baru saja melewati batas kota, Abdullah bin Ubay dengan 300 orang Yahudi membelut dan kembali ke Madinah. Meskipun demikian, dengan 700 pasukan yang tertinggal, Nabi tetap melanjutkan perjalanan.
Kemudian ada perjanjian Hudaybiyah. Isi dalam perjanjian Hudaybiyah meliputi kaum muslimin belum boleh mengunjungi Makkah tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai tahun 8. Lama kunjungan dibatasi hanya 3 hari saja. Kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Makkah yang melarikan diri ke Madinah, sedangkan sebaliknya pihak Quraisy tidak harus menolak orang-orang Madinah yang kembali ke Makkah. Selama 10 tahun diadakan gencatan senjata antara masyarakat Madinah dan Mekkah. Tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy atau kaum muslimin bebas melakukan tanpa mendapat rintangan. Selanjutnya ada Perang Hunain. Sekalipun Makkah telah ditaklukkan, masih ada 2 suku Arab yang menentang Islam, yaitu Bani Thaqif dan Bani Hawazin. Kedua suku ini berkomplot untuk menyerang Nabi guna menuntut balas atas berhala-berhala mereka yang telah dihancurkan. Nabi Muhammad SAW mengirim sekitar 12.000 pasukan ke Hunain untuk menghadapi mereka. Pasukan ini dipimpin langsung oleh Nabi dan kembali dengan kemenangan. Dengan ditaklukkannya 2 suku Arab itu, maka seluruh jazirah Arab berada di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada Piagam Madinah. Dari 47 butir Piagam Madinah, menurut penomoran skets jelas terlihat beberapa asas yang dianut. Yang pertama, asas kebebasan beragama, kemudian asas persamaan, yang ketiga asas kebersamaan, yang keempat asas keadilan, kemudian yang kelima asas perdamaian yang berkeadilan, dan yang terakhir asas musyawarah. Kemudian analisis keberhasilan dakwah Nabi di Madinah dalam tinjauan sosiologi. Secara sosiologis, kaum Ansor dan kaum Muhajirin merupakan 2 golongan yang berbeda dan bukan dari bagian keluarga sedarah, tetapi mereka mampu untuk bersatu dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Dari persatuan itulah kita bisa melihat bagaimana keberhasilan Nabi Muhammad SAW menjalin komunikasi dalam menciptakan interaksi yang kondusif dengan menghilangkan rasa kesukuan mereka. Segi ekonomi masyarakat Yathrib ketika itu masih sangat terlihat kelas-kelas sosial, di mana orang-orang Yahudi yang menguasai perdagangan, sedangkan kaum Ansor sebagian besar adalah petani. Berbeda dengan kaum Muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah yang belum sama sekali memiliki tempat tinggal dan pekerjaan, termasuk Nabi Muhammad SAW. Hal ini merupakan masalah tersendiri yang harus diselesaikan oleh Nabi Muhammad sebagai pemimpin mereka. Untuk mengatasi masalah tersebut, Nabi membangun masjid sebagai tempat tinggal sekaligus tempat ibadah untuk mempersatukan orang Islam ketika itu. Dan di masjid inilah Nabi mengatur strategi bersama kaum muslimin untuk secara bersama-sama membina masyarakat baru dengan cara menjalin kerjasama dan saling tolong-menolong dalam rangka membentuk tata kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Turunlah syariat zakat dan puasa yang merupakan pendidikan bagi warga masyarakat dalam tanggung jawab sosial, baik secara material maupun moral. Dengan dana dari zakat kehidupan sosial dapat meningkat dengan puasa secara ekonomis menekan tingkat konsumsi, sehingga modal masyarakat bisa berkembang dan tingkat solidaritas sosial lebih tinggi. Kemudian ada nilai-nilai karakter yang diambil dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Yang pertama ada sabar. Nilai karakter ini dapat dilihat pada faktor atau latar belakang yang akhirnya Rasulullah SAW, para sahabat dan umat muslim hijrah ke Yathrib. Selama 13 tahun hidup di kota Makkah, Rasulullah bersama para pengikutnya sering mengalami cobaan besar dan siksaan yang sangat pedih. Di samping itu, hak kemerdekaan mereka dirampas dan mereka juga diusir serta harta mereka disita. Siksaan pedih berupa dera cambuk sangat meresahkan para sahabat dan kaum muslimin pada umumnya. Nah, maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa di sini Rasulullah, sahabat dan umat muslim benar-benar sabar atas cobaan besar yang telah menimpa. Kemudian ada cerdas. Pada saat Nabi dan Abu Bakar hendak menuju ke Yathrib, jalan yang ditempuh menggunakan rute yang tak lazim, yakni menuju selatan. Padahal Yathrib sendiri itu berada di sebelah utara. Akan tetapi, dengan adanya siasat ini merupakan siasat yang tepat, karena
karena dapat mengelabuhi kaum musyrikin. Selanjutnya ikhlas dan taat. Saat kaum muhajirin berhijrah ke Madinah, maka mereka meninggalkan seluruh harta bendanya di Makkah, kembali ke titik nol dengan niat mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya ada tolong menolong. Pada saat Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, disinilah kaum Ansor dan kaum Ansor itu menolong kaum Muhajirin karena pada saat hijrah ke Madinah tidak ada kaum Muhajirin yang membawa harta benda mereka untuk ke Madinah. Jadi mereka tangan kosong. Demikianlah presentasi saya. Saya memohon maaf yang besar-besarnya apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang melatar belakangi Rasulullah hijrah ke Yathrib yaitu untuk penghindaran dari fitnah dan cobaan, juga untuk menjalin ikatan yang kuat, menghimpun kekuatan, memperoleh daerah strategis untuk membentuk suatu kekuatan politik. Sedangkan menurut Ali Syariati bahwa hal lain yang mendorong hijrahnya Nabi SAW yaitu kaum muslimin ke Madinah. Pertama, mengembangkan dan menyebarluaskan pemikiran dan akidah ke wilayah-wilayah lain dalam rangka menunaikan tugas risalah kemanusiaan yang universal, serta melaksanakan tanggung jawab dalam rangka menyadarkan, membebaskan, dan menyelamatkan umat manusia dari kehancuran akidah. Kedua, mengharapkan tercapainya kemungkinan-kemungkinan baru dan ditemukannya lingkungan yang mendukung perjuangan di luar wilayah sosial politik yang zalim, guna melakukan perjuangan menentang kezaliman tersebut. Dalam perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yathrib ini ditemani oleh Abu Bakar, yang mana Abu Bakar ini dikenal sebagai seorang yang pemurah, setia, dan jujur. Sebelum melakukan perjalanan yang bersejarah ini, Abu Bakar menyiapkan persediaan yang diperlukan untuk perjalanan, di antaranya 2 ekor unta yang akan mereka kendarai untuk perjalanan yang jauh. Pembentukan masyarakat Islam di Yathrib didasarkan atas beberapa dasar-dasar Islam, yaitu mendirikan masjid, persatukan antara Ansor dan Muhajirin, menjalin hubungan persahabatan antara kaum muslim dan dengan non-muslim, dan meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, sosial untuk masyarakat baru. Demikian presentasi kami dari kelompok 9 dengan makalah yang berjudul Hijrah ke Yathrib dan Pembentukan Masyarakat Madinah. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat. Atas kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.